China telah membuat pencapaian yang luar biasa, dengan menjadi negara asing pertama yang mendarat dan menjelajahi Mars. Pendaratnya berhasil mendarat di planet tersebut setelah terjun payung yang menantang, sehingga menimbulkan kegembiraan di komunitas ilmiah dunia. Bagian dari misi ambisius ini telah menemukan bukti perubahan iklim di Mars yang terjadi sekitar 400.000 tahun yang lalu. Temuan baru ini telah menimbulkan banyak pertanyaan menarik tentang sejarah geologi Mars dan menunjukkan bahwa air cair telah ada di permukaannya. Misi Zhang di wilayah Utopia Planitia telah menghasilkan penemuan mengejutkan yang menantang pandangan sebelumnya tentang iklim planet tersebut dan potensinya untuk mendukung kehidupan. Para peneliti kini tengah berupaya menganalisis petunjuk menarik yang diberikan oleh Zhang, secara bertahap mengungkap pemahaman yang lebih jelas tentang sejarah Mars yang kompleks dan evolusinya, yang mengisyaratkan kemungkinan adanya kehidupan purba. Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita mulai perjalanan penemuan kita tentang Mars, planet tetangga Bumi, yang telah memukau para ilmuwan dan astronom selama berabad-abad. Pertanyaan tentang air di Mars dan potensi kehidupan ekstraterestrial telah menyebabkan banyak eksplorasi, dan temuan terbaru dari Mars rover milik China memberikan perspektif baru dan penuh harapan tentang planet merah tersebut. Data terkini menunjukkan bahwa Mars mungkin memiliki air cair di permukaannya lebih baru daripada yang diperkirakan para ilmuwan. Penelitian menunjukkan bahwa air cair telah ada sekitar 400.000 tahun yang lalu. Temuan ini penting karena menantang kepercayaan lama bahwa Mars telah kering dan tak bernyawa selama miliaran tahun. Temuan ini membuka jalan baru untuk mengeksplorasi sejarah geologi planet ini dan potensinya untuk mendukung kehidupan. Pencarian air di Mars dimulai pada akhir 1800, ketika para astronom melihat saluran dan alur di permukaannya yang mengarah pada teori tentang aliran air di masa lalu. Sejak saat itu, banyak misi luar angkasa bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang permukaan dan iklim Mars dengan memanfaatkan wahana antariksa canggih dan alat spektroskopi. Upaya ini telah mengonfirmasi keberadaan air beku di kutub dan kawah. Namun, hingga saat ini, banyak ilmuwan percaya bahwa sebagian besar air Mars telah lenyap jutaan atau miliaran tahun yang lalu, hanya menyisakan sisa-sisa dari masa lalunya yang kuno. Penemuan Zhang memberikan nilai tambah yang besar dengan menunjukkan bahwa air telah ada dalam kurun waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Mars memiliki kondisi yang sesuai untuk kehidupan. Pertanyaannya, berapa banyak air yang ada di Mars, dan dapatkah air itu mendukung kehidupan di luar bumi? Penelitian di masa mendatang akan bertujuan untuk menjawab pertanyaan ini. Secara keseluruhan, penemuan oleh Tiongkok ini telah mengubah pemahaman kita tentang sejarah dan potensi Mars, yang membuka jalan bagi misi-misi penting di masa mendatang untuk menjelajahi planet merah itu lebih jauh. Pada bulan Mei 2021, Tiongkok mencapai tonggak penting dalam perjalanan penjelajahan luar angkasanya, ketika wahana penjelajah Cina berhasil mendarat di Mars. Wahana penjelajah tersebut mulai melakukan serangkaian studi inovatif di wilayah Utopia Planitia, yang terletak di bagian utara planet merah tersebut. Para ilmuwan menggunakan 3 instrumen utama pada wahana penjelajah tersebut untuk mengumpulkan sampel pasir dari bukit pasir dan menyelidiki retakan garam yang unik di area tersebut. Temuan ini memberikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa air asin cair ada di Mars,
dan bisa jadi jauh lebih baru daripada yang diperkirakan sebelumnya. Qin Shi Huang, seorang ahli geofisika di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan penulis utama studi tersebut, menjelaskan bahwa fitur permukaan bukit pasir di Utopia Planitia menunjukkan adanya air asin cair. Ia menduga bahwa fenomena ini terjadi akibat cairnya es atau salju di bukit pasir yang mengandung garam, sehingga memfasilitasi pembentukan air asin cair. Penemuan ini memberikan bukti kuat adanya air di Mars selama periode yang jauh lebih baru daripada hipotesis sebelumnya. Bukit pasir di Utopia Planitia memperlihatkan bentuk bulan sabit yang khas, yang menunjukkan proses erosi yang telah terjadi selama ratusan ribu tahun. Para ilmuwan juga mengamati beberapa fenomena menarik di bukit pasir yang gelap, khususnya pembentukan retakan pada sudut yang berbeda dibandingkan dengan yang ditemukan di windswept dunes. Retakan yang mirip dengan yang ditemukan di daerah lintang tengah bawah Mars telah diamati, tetapi model atmosfer dunia saat ini belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana retakan itu terbentuk. Studi ini memberikan bukti baru adanya air di Mars, dan menimbulkan pertanyaan tentang proses geologi dan lingkungan planet itu, terutama di daerah yang dingin dan kaya garam. Wahana Cina menemukan bukit pasir berbentuk bulan sabit di Mars. Pengamatan orbital menunjukkan bukit pasir ini memiliki lapisan terang di bawah lapisan yang lebih gelap. Para peneliti menemukan 2.262 bukit pasir terang di Mars, memperkirakan bukit pasir itu terbentuk antara 2,1 juta dan 400.000 tahun yang lalu berdasarkan jumlah kawah tumbukan. Ini menunjukkan bahwa material gelap di bukit pasir itu muncul dalam 400.000 tahun terakhir, yang sejalan dengan awal dan akhir salah satu zaman es terbesar di Mars. Zaman es ini terkait dengan perubahan kemiringan sumbu planet akibat siklus Milankovitch, yang disebabkan oleh tarikan gravitasi matahari, Jupiter, dan planet lain, bersama dengan pergeseran orbit Mars. Baik Bumi maupun Mars mengalami siklus Milankovitch yang menyebabkan perubahan iklim. Antara 2,1 juta dan 400.000 tahun yang lalu, kemiringan sumbu Mars bervariasi dari 15 hingga 35 derajat, yang secara signifikan memengaruhi iklimnya dan menandai awal dan akhir zaman es. Saat ini, Mars memiliki kemiringan sumbu sekitar 25 derajat, yang menunjukkan periode stabil setelah fluktuasi ini. Mars mengalami zaman es yang sangat berbeda dengan zaman es di Bumi. Alih-alih suhu beku, kutub Mars mengalami suhu yang lebih hangat, yang memungkinkan uap air dan debu bergeser dari kutub ke garis lintang tengah. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya lapisan es tebal saat terjadi presipitasi. Selama zaman es terakhir, air dan debu dari atmosfer bersatu untuk menciptakan lapisan es ini. Beberapa lapisan es ini masih berada jauh di bawah permukaan Mars, terutama di bawah garis lintang 60 derajat. Saat ini, Mars berada dalam periode geologi yang disebut zaman Amazon, yang dimulai sekitar 3,55 miliar hingga 1,88 miliar tahun yang lalu. Kali ini terjadi lebih sedikit dampak meteorit dan perubahan iklim besar yang membentuk kondisi Mars yang kita lihat saat ini. Memahami iklim zaman Amazon penting untuk mengungkap fitur geologi dan atmosfer Mars yang mudah menguap. Hal ini juga membantu para ilmuwan dalam menghubungkan pengamatan saat ini dengan model iklim kuno Mars, yang memberikan wawasan baru tentang sejarah planet tersebut. Penelitian terkini telah menjelaskan masa lalu geologi Mars. Punggungan dan retakan yang ditemukan di Utopia Planitia, area luas di Mars, diyakini terbentuk dari salju atau embun beku yang mencair, dengan perkiraan menunjukkan
bahwa hal itu muncul antara 1,4 juta hingga 400.000 tahun yang lalu. Garis waktu ini menunjukkan bahwa mungkin ada air cair di Mars saat nenek moyang manusia seperti Homo erectus berevolusi di bumi. Penemuan jejak air cair di Mars dari sekitar 400.000 tahun yang lalu memberikan kemungkinan baru bagi kehidupan purba atau perkembangan organisme mikroba di sana. Penemuan ini menantang keyakinan bahwa Mars tidak bernyawa dan tidak ramah selama miliaran tahun, yang menunjukkan bahwa kondisi yang mendukung kehidupan ada belum lama ini. Ini membuka peluang menarik untuk eksplorasi lebih lanjut tentang potensi kehidupan di Mars, melihatnya bukan hanya sebagai planet mati, tetapi sebagai planet yang pernah mendukung, atau masih dapat mendukung kehidupan mikroba. Misi penjelajah Tiongkok ke Mars telah menarik perhatian, menandai kemajuan besar dalam upaya eksplorasi ruang angkasa Tiongkok. Namun, pada Mei 2022, penjelajah tersebut harus berhibernasi untuk menghemat energi selama musim dingin yang keras di Mars. Sayangnya, wahana tersebut belum melanjutkan operasinya sejak saat itu karena debu di panel suryanya menghalangi pemasukan energi. Situasi ini bukanlah hal yang unik, karena wahana penjelajah InSight milik NASA pernah mengalami masalah serupa pada bulan Desember 2022. Meskipun wahana penjelajah tersebut saat ini tidak aktif, data yang dikumpulkannya sebelumnya tetap sangat berharga. Data dapat menjadi hal penting untuk memandu misi masa depan ke Mars, terutama dalam pencarian kemungkinan kehidupan mikroba. Penelitian Zhang menunjukkan bahwa misi mendatang harus difokuskan pada area planet dengan kadar garam tinggi, di mana air cair mungkin ada dalam kondisi ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan Mars mungkin basah dan dapat mendukung kehidupan, memberikan perspektif baru tentang sejarah geologi planet ini, dan meningkatkan harapan akan kelayahuniannya di masa depan. Saat kita terus menjelajahi dan mengumpulkan data dari Mars, kita secara bertahap akan mengungkap misteri planet tetangga kita, yang mengarah pada wawasan baru tentang sejarah tata surya dan kemungkinan kehidupan di luar bumi. Upaya eksplorasi Mars Tiongkok menunjukkan komitmen jangka panjang untuk memperluas kehadirannya di ruang angkasa. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.